Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Nur, NIM 22011116083. Di sini saya akan eh, mempresentasikan ya dengan matkul atau praktikum data mining ya. Oke, langsung aja. Pertama itu bisnis objektif. Airline Passengers Satisfaction untuk meningkatkan kepuasan penumpang maskapai penerbangan. Ada beberapa strategi bisnis yang dapat diterapkan dengan tujuan meningkatkan objektif kepuasan pelanggan. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. Oh iya, tema saya itu Airline Passenger Satisfaction ya. Oke, yang pertama itu peningkatan layanan pelanggan. Jadi membangun pusat layanan pelanggan yang efisien dan responsif serta menyediakan berbagai saluran komunikasi seperti telepon, email, dan media sosial lainnya untuk memberikan dukungan yang cepat dan efektif kepada pelanggan nantinya. Dua, peningkatan pelayanan di pesawat. Nah, jadi kita itu menyediakan pelayanan yang lebih baik di pesawat seperti makanan dan minuman yang berkualitas, ruang kaki yang lebih luas, hiburan di dalam pesawat, dan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan kenyamanan penumpangnya. Yang ketiga, inovasi teknologi. Menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan pengalaman penumpang seperti aplikasi seluler untuk check-in online, layanan notifikasi tentang perubahan jadwal penerbangan, dan sistem pembayaran yang mudah dan aman. Anti tipu-tipu. Oke, yang keempat, pelatihan karyawan. Jadi kita untuk membuat pelatihan secara berkala kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berinteraksi kepada penumpang yang ramah, efisien, dan sopan. Yang terakhir, kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kualitas. Jadi kita tuh memastikan bahwa semua operasi penerbangan mematuhi standar keselamatan yang ketat dan memberikan pengalaman yang berkualitas kepada penumpang. Oke, yang kedua, asset situation adalah upaya meningkatkan kepuasan penumpang dalam industri maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan menghadapi tekanan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan mereka karena persaingan yang ketat dalam industri ini. Dengan meningkatkan jumlah maskapai penerbangan dan penawaran layanan yang semakin bervariasi, maskapai perlu fokus pada kepuasan pelanggan untuk mempertahankan pangsa pasar dan memenangkan persaingan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu antara lain persaingan yang ketat. Itu industri penerbangan merupakan industri yang sangat kompetitif dengan banyak maskapai yang bersaing dalam menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan. Nah, tuntunan yang kedua, tuntunan konsumen yang tinggi. Jadi penumpang itu melihat harapan yang tinggi terhadap layanan, pengalaman penerbangan, ya, keamanan dan harga kompetitif. Nah, yang ketiga itu perubahan teknologi. Nah, kemajuan dalam teknologi ini memberikan peluang bagi maskapai untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan digital dan inovasi lainnya. Yang ke berapa nih? Yang empat, regulasi pemerintah. Maskapai harus mematuhi berbagai peraturan dan standar keselamatan yang ditetapkan oleh otoritas penerbangan nasional dan internasional. Yang terakhir, kondisi ekonomi global. Jadi fluktuasi dalam kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan penerbangan dan keputusan pembelian pelanggan. Selanjutnya, ini adalah pada dataset yang saya apa sih namanya saya presentasi ini memiliki jumlah baris sebanyak berapa itu 129.880 dan jumlah kolom itu sebanyak 24. Jadi itu 12.000 dari sebanyak itu 12.980 banyaknya. Jadi banyaknya ada 24 kolom tuh. Yang 24 apa sih namanya? Ya, jumlah kolom itu. Yang pertama unnamed itu maksudnya itu indeks baris, terus gender, jenis kelamin, customer type, usia, type of travel, itu jenis perjalanan, customer class, kelas pelanggan, flight distance, jarak penerbangan, in-flight wifi service, layanan wifi di dalam pesawat,
departure, arrival time, convenience, kemudian waktu keberangkatan dan kedatangan, ease of online booking, jadi ya pemesanan online, get location, lokasi gerbang, food and drink, makanan dan minuman, online boarding online. Set comfort itu kenyamanan kursi, in-flight entertainment, hiburan di dalam pesawat, onboard service, layanan di dalam pesawat, legroom service, layanan ruang kaki di pesawat, terus baggage handling, penanganan bagasi, check-in service, layanan check-in, in-flight service, clean lines, itu kebersihan, departure delay in minutes, keterlambatan keberangkatan dalam menit, arrival delay in minutes, keterlambatan kedatangan dalam menit. Jadi ya beda tipe sama yang buat dua juga satisfaction, kepuasan pelanggan. Nah, ini informasi statistik dari Ireland ini ya. Ini contoh-contohnya ada 3. Sini ada name, umur, ya sesuai dengan yang sebelumnya. Sini ada data-datanya. Oke. Selanjutnya data preparation. Ini itu proses yang dilakukan sebelum menganalisa atau menganalisis, memodelkan data. Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis atau pemodelan adalah yang berkualitas, relevan, dan siap untuk digunakan. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, di sini ada kolom persentase outliers dan missing values. Oke, evaluation. Nah, evaluasi dalam data mining itu merujuk pada proses mengevaluasi ya, kualitas dan kinerja model atau teknik data mining yang telah diterapkan pada dataset. Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur seberapa baik model atau teknik yang dapat memahami pola dalam data, membuat prediksi yang akurat atau mencapai tujuan analisis yang diterapkan. Di sini ada kayak gambar statistik gitu. Beberapa teknik data mining yang dapat digunakan untuk menganalisis gambar ini. Jadi tekniknya itu adalah yang pertama itu perhitungan frekuensi kata. Jadi teknik yang digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dalam teks. Kata-katanya ini dihitunglah frekuensinya. Terus yang kedua ada analisis asosiasi. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara kata-kata yang muncul bersama-sama dalam teks. Yang ketiga, clustering. Teknik ini digunakan untuk mengelompokkan teks berdasarkan kesamaan. Selanjutnya, dalam konteks layanan pelanggan ini, pada gambar ini data mining dapat digunakan untuk menganalisis teks dari ulasan pelanggan. Jadi di sini gambar-gambar ini adalah ulasan pelanggan. Itu dari admin nggak dihitung lah. Jadi kayak check-in service-nya, clean lines-nya itu bagus atau buruk gitu. Bagus atau buruk. Ya bagus atau bagus lah. Jadi itu jadi kayak ulasan pelanggan, tingkat dukungan dan percakapan obrolan untuk mengidentifikasi masalah umum dan area yang perlu diperbaiki. Misalnya data mining dapat digunakan untuk mengidentifikasi kata kunci atau frasa yang sering disebutkan yang dapat menunjukkan kekecewaan atau ketidakpuasan pelanggan. Jadi informasi ini kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan proses layanan pelanggan dan menyelesaikan masalah pelanggan dengan lebih efisien. Ya intinya masalah pelanggan lah dari gambar ini. Oke, selanjutnya grafik ini adalah grafik tersebut juga menunjukkan penerapan metode elbow ya untuk menentukan jumlah cluster atau K yang optimal. Dalam kasus ini elbow muncul di sekitar K4 gitu. 4 yang menunjukkan bahwa mengelompokkan penumpang ke dalam 4 klaster mungkin memberikan keseimbangan antara representasi dan data dan kesederhanaan. Oke, terima kasih untuk PPT data mining.
selesai, dan selanjutnya kita lanjut langsung ke streamline dari tema tersebut. Jadi di sini analisis kepuasan penumpang maskapai. Di sini beranda analisis penumpang maskapai. Jadi di sini ada tujuan bisnis, yaitu tujuan itu meningkatkan kepuasan penumpang untuk meningkatkan loyalitas dan citra maskapai, mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan penumpang, meningkatkan pangsa pasar dan reputasi maskapai. Selanjutnya evaluasi situasi persaingan, bagaimana performa maskapai dibandingkan dengan maskapai lainnya di industri. Kekuatan dan kelemahan apa saja aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan maskapai hal penumpang. Peluang itu ya belum bisa dimanfaatkan meningkatkan kepuasan penumpang apa saja. Ancaman yang bisa mengganggu. Tujuan data mining itu mengidentifikasi pola dan tren dalam umpan balik dan data penumpang, memprediksi tingkat kepuasan penumpang berdasarkan berbagai faktor, membangun model untuk merekomendasikan perbaikan layanan, rencana proyek. Jadi rencana awal memain tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna, identifikasi sumber data dan kumpulkan umpan balik pelanggan. Oke, ini juga sudah di hosting ya, tapi mohon maaf karena yang selanjutnya error, jadi saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana ini?